Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya di sini sebagai koordinator tim 11 akan menyampaikan keberadaan Indonesia saat ini. Hadirin sekalian, negara Indonesia adalah negara republik, yang artinya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh undang-undang. Sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, kita semua tetap satu jua. Walaupun berbeda suku, agama, ras, dan keturunan, kita semua tetap satu jua. Dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang mana telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, secara umum, rakyat Indonesia hanya mengetahui dan menilai bahwa Pancasila hanyalah sebagai dasar negara saja. Hanya sebatas itu. Namun, sesungguhnya Pancasila adalah sistem hidup negara dan sistem hidup manusia Indonesia. Pancasila sebagai sistem hidup negara, di mana semua hukum yang ada di Indonesia ini harus bersumber kepada Pancasila. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama, Pancasila bukanlah agama. Pancasila bukanlah kitab suci. Namun, Pancasila adalah sistem hidup, yang mana sistem ini bisa dan mampu mengantarkan negara Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera untuk seluruh rakyatnya. Ironis sekali, Indonesia yang mempunyai sistem hidup yang sangat luar biasa ini tidak pernah dijalankan dengan sebenar-benarnya di dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Akhirnya, Pancasila hanya dijadikan sebuah bacaan saja, hanya dijadikan sebuah hafalan saja, dan mengakibatkan Indonesia yang kaya raya ini terpuruk keimanannya, terpuruk dalam kebenaran yang hakiki, bahkan terpuruk dalam perekonomian yang secara nyata. Hadirin sekalian, saya sebagai generasi muda merasa sedih dan pilu melihat kepribadian dan tingkah laku oknum-oknum pemerintahan yang belum bisa membawa rakyat Indonesia kepada sebuah kesejukan kepada sesama manusia, kesejukan terhadap makhluk lainnya, bahkan kesejukan terhadap alam. Akhirnya, rusaklah semua tatanan kehidupan yang berwujud tingkah laku saling berlomba-lomba untuk kepentingan pribadi. Dan ditambah lagi, adanya kelompok-kelompok kecil yang merasa baik ingin memperbaiki sebuah negara dengan pengakuan yang paling benar di antara yang lain. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama, dan kelompok-kelompok kecil inilah yang mendukung juga sebagai penyebab
perpecahan di dalam sebuah keluarga, perpecahan di dalam sebuah masyarakat, bahkan perpecahan dalam bangsa dan negara. Betapa sengsaranya rakyat Indonesia yang tidak mengerti akan sebuah tatanan negara yang benar. Rakyat hanya menjadi sebuah sumbu lentera. Sebuah sumbu lentera yang tidak mengerti arah kemana lentera ini akan dihidupkan. Akhirnya, rakyat menjadi lahan yang subur. Lahan yang subur untuk pembodohan, dan pembodohan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang merasa baik, tetapi itu semua hanya untuk kepentingannya pribadi. Hadirin sekalian, sungguh memilukan melihat pemandangan yang seharusnya tidak terjadi di negara yang beraromakan surga ini. Untuk itu, marilah seluruh rakyat Indonesia sama-sama mendengarkan, menyimak, dan mempelajari, serta menyebarkan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, laki-laki maupun perempuan, tentang program-program Perkumpulan Satria Indonesia Nusantara untuk negara yang kita cintai bersama ini. Program akan disampaikan oleh pengurus pusat PSIN. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka!